Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tri Utama Budi, saya dari Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan kepada Bapak Ibu investor sekalian terkait bisnis plan saya, yaitu aplikasi EpiLab atau Electronic Physics Laboratory. Oke, latar belakang yang saya ambil adalah terkait pandemi yang 2 tahun atau 3 tahun lalu terjadi itu membuat banyak aktivitas pekerjaan itu dilakukan secara daring gitu ya. Termasuk dalam pembelajaran fisika, Bapak Ibu, kalau aktivitas peserta didik di laboratorium itu tidak bisa dilakukan sehingga karena aktivitasnya dibatasi. Selain itu, kurangnya kit praktikum di sekolah juga eh, menjadi salah satu faktor yang membuat praktikum di laboratorium itu menjadi sulit dilakukan. Oleh karena itu, kami membuat suatu aplikasi virtual lab yang berbayar sebagai media untuk menggantikan kegiatan praktikum yang ada di laboratorium juga dan juga bisa menjadi tempat hiburan gitu ya, wahana hiburan bagi peserta didik atau siswa-siswi. Peluang yang kami lihat untuk uh, usaha ini adalah yang pertama karena terbatasnya kegiatan akibat pandemi lalu, kemudian kurangnya kit praktikum di sekolah yang kita sudah ketahui bahwa pemerataan dari kit praktikum itu tidak merata di seluruh Indonesia, kemudian era digitalisasi. Karena saat ini semuanya menjadi serba digital, maka apapun yang dilakukan juga sudah digital semuanya. Sehingga harapannya virtual lab ini juga menjadi media yang bisa digunakan oleh guru-guru di sekolah untuk memahamkan konsep fisika kepada siswa-siswinya. Kemudian visi dan misi yang saya bangun adalah visinya itu membuat sebuah media pembelajaran fisika yang mudah dan menyenangkan bagi peserta didik maupun pendidik gitu. Nah, misi untuk mencapai visi tersebut adalah membuat aplikasi ini menjadi mudah digunakan dan kemudian memberikan pengalaman menyenangkan bagi peserta didik untuk yang menggunakannya. Adapun dari deskripsi usaha ini, bahwa EpiLab atau Electronic Physics Laboratory ini adalah aplikasi virtual lab tentang pembelajaran fisika yang akan menyajikan simulasi-simulasi dari praktikum fisika gitu untuk memahamkan konsep fisika. Aplikasi ini akan tersedia dalam bentuk web ataupun mobile sehingga bisa digunakan kapanpun dan dimanapun. Nah, tujuan dari pembuatan usaha ini sangat sederhana karena saya ingin membuat sebuah media pembelajaran yang mudah digunakan, kemudian bisa memberikan pengalaman belajar yang kekinian atau yang mengikuti perkembangan zaman. Nah, adapun strategi pemasarannya yang pertama terkait target. Target yang ingin saya capai atau target pasar yang ingin saya rangkul untuk usaha ini adalah siswa di sekolah dasar dan menengah, kemudian pihak ke sekolah gitu. Adapun lokasinya harapannya di tahun-tahun yang akan datang bisa seluruh wilayah Indonesia, tapi untuk tahun pertama dan tahun kedua mungkin akan di Kota Bandung secara permulaannya. Promosi yang akan kami lakukan itu ada 3. Yang pertama, publikasi media sosial tentu saja yang saat ini adalah yang paling booming. Kemudian goes to school, mengunjungi setiap sekolah untuk mengiklankan uh, aplikasi ini. Dan kemudian yang ketiga itu akan menyediakan free trial. Jadi 1 bulan pertama seperti aplikasi-aplikasi berbayar lainnya itu akan disediakan free trial untuk menggunakan. Nah, untuk investasi awal dari penggunaan atau dari pembuatan aplikasi ini adalah untuk pembuatan aplikasinya sendiri kami membuat sekitar 15 juta rupiah untuk hosting dan domain.
itu sekitar 10 juta, untuk modem sebagai sumber internet kami itu sebanyak 2 juta. Desain dari aplikasi tersebut akan 5 juta rupiah. Kemudian ada smartphone dan laptop sebagai peralatan dan perlengkapan yang harus pasti ada digunakan itu sebesar 78 juta, jika digabungkan. Kemudian di total investasi awal yang akan kami gunakan itu sebesar 110 juta rupiah. Kemudian terkait biaya operasional yang akan digunakan selama 1 bulan itu adalah sewa tempat sebagai kantor kami sebesar 2 juta rupiah, kemudian listrik 2 juta rupiah, kemudian internet 500 ribu rupiah, kemudian marketing 1,5 juta, dan gaji karyawan atau pekerja itu sebesar 30 juta rupiah. Sehingga total biaya operasional yang digunakan per bulan mungkin untuk 1 tahun pertama ini sebesar 36 juta rupiah kurang lebih. Oke, perkiraan labanya, tarif berlangganan yang akan kami gunakan itu adalah sebesar 500 ribu per tahun gitu, sehingga setiap peserta didik akan kasarnya adalah 1.300-an per hari gitu. Jadi sangat murah sekali untuk digunakan, sangat murah sekali untuk eee, apa ya, di sangat mudah bagi para orang tua, para guru untuk berlangganan ini karena tidak terlalu mahal gitu, 1.300-an per hari atau 500 ribu per tahun gitu. Targetnya adalah untuk tahun pertama ini kami menargetkan sebesar 10.000 pelanggan, karena ini, kasar saja ya, kasar dari misalkan, satu sekolah ada 1.000 siswa, maka 10 sekolah itu akan tercapai targetnya itu sebesar 10.000 pelanggan nantinya gitu. Jadi untuk tahun pertama ini kami tidak akan muluk-muluk, tapi 10.000 pelanggan untuk per tahun gitu. Tapi dengan kenaikan-kenaikan yang kami harapkan tentu saja. Nah, untuk pendapatannya sendiri akan mencapai 5 miliar per tahun harapannya, kemudian untuk per bulannya berarti sekitar 416 juta sekian rupiah. Nah, dengan biaya operasional yang tadi sebesar 36 juta rupiah, sehingga laba bersih atau untung per bulannya bisa mencapai 380 juta rupiah. Nah, break even point yang bisa terjadi itu setelah dihitung adalah sebesar 0,29 bulan. Artinya modal usaha awal itu bisa kembali dalam waktu 8 sampai 9 hari begitu. Nah, jadi aplikasi EpiLab ini bisa memberikan peluang untuk mendapatkan profit yang besar dan sangat menjanjikan di era digital saat ini, karena kebutuhan dan juga perkembangan zaman membuat aplikasi ini bisa menjadi sebuah aplikasi atau sebuah usaha yang menjanjikan ke depannya gitu. Nah, oleh karena itu kami berharap Bapak Ibu investor yang sudah hadir di sini bisa berinvestasi kepada usaha kami terkait pengembangan dan pembuatan dari aplikasi EpiLab ini. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.